Hai semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan beberapa contoh alat kesehatan yang digunakan untuk tindakan medis. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu Andika Dandi Pratama dan Etri Noladiana. Nah, sebelum kita mengetahui beberapa contoh alat kesehatan yang digunakan untuk tindakan medis, ada baiknya kita juga mengetahui definisi dari tindakan medis itu sendiri. Tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan maupun mengurangi penderitaan yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. Nah, alat kesehatan yang digunakan untuk tindakan medis itu sendiri terdiri dari 4 macam, yaitu ada alat pelindung diri, alat penampungan, kateter, dan alat suntik. Nah, yang pertama ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri merupakan rangkaian perlengkapan yang berfungsi melindungi tubuh dari paparan mikroorganisme, misalnya seperti penutup kepala, kacamata, baju pelindung, sampai pelindung kaki. Nah, yang pertama dari alat pelindung diri itu ada sarung tangan. Sarung tangan ini bisa terdiri dari 2 macam, yaitu ada sarung tangan pemeriksaan dan sarung tangan bedah. Sarung tangan pemeriksaan atau examination gloves melindungi tangan pengguna atau tenaga medis dari penyebaran infeksi ataupun penyakit selama pelaksanaan pemeriksaan atau prosedur medis. Nah, sedangkan sarung tangan bedah atau surgical gloves melindungi tangan pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit dalam pelaksanaan tindakan bedah. Selanjutnya ada masker. Masker ini juga terdiri dari 2 jenis, yaitu ada masker bedah atau surgical mask dan respirator N95. Yang pertama, masker bedah, yaitu melindungi pengguna dari partikel yang dibawa melalui udara atau airborne particle, droplet, cairan, virus, ataupun bakteri. Nah, sedangkan respirator N95 melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dengan menyaring atau menahan cairan, darah, aerosol, yaitu partikel padat di udara, bakteri, ataupun virus. Kemudian ada pelindung mata dan wajah. Nah, pelindung mata ini dinamakan goggles, yaitu melindungi mata dan area di sekitar mata pengguna ataupun tenaga medis dari percikan cairan atau darah maupun droplet. Nah, pelindung wajah bisa disebut juga face shield, yaitu melindungi mata dan wajah pengguna ataupun tenaga medis termasuk bagian tepi wajah dari percikan cairan atau darah maupun droplet. Nah, selanjutnya ada penutup kepala, yaitu topi medis menutup rambut dan kulit kepala sehingga serpihan kulit dan rambut tidak masuk ke dalam luka selama pembedahan, dan topinya harus cukup besar untuk menutup semua rambut. Kemudian ada baju pelindung. Yang pertama ada yang namanya gaun sekali pakai. Baju ini melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit, namun hanya melindungi bagian depan, lengan, dan setengah kaki. Yang kedua ada yang namanya coverall medis. Nah, baju ini melindungi pengguna atau tenaga kesehatan dari penyebaran infeksi atau penyakit secara menyeluruh, di mana seluruh tubuh termasuk kepala, punggung, dan tungkai bawah tertutup. Selanjutnya ada heavy duty apron. Nah, baju ini terlihat seperti celemek, yaitu melindungi pengguna atau tenaga kesehatan terhadap penyebaran infeksi atau penyakit. Selanjutnya ada baju oka atau biasa digunakan untuk operasi, yaitu digunakan saat melakukan tindakan operasi dengan
Warnanya yang hijau yang dapat menyegarkan mata dan menyegarkan syaraf otak saat melakukan operasi. Kemudian ada pelindung kaki. Yang pertama ada sepatu bot anti air atau waterproof boot, yaitu melindungi kaki pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan ataupun darah. Kemudian ada penutup sepatu atau shoe cover, yaitu melindungi sepatu pengguna atau tenaga kesehatan dari percikan cairan atau darah. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Etri Noladiana, yakni alat penampungan. Alat kesehatan yang digunakan untuk menampung feses, urin, serta darah. Alat penampungan yang pertama adalah bulk bag, yang digunakan untuk menampung darah. Yang kedua ada urine bag, yang digunakan untuk menampung air kencing kapasitas 2 liter dan kapasitas 800 ml. Selanjutnya ada penampungan colostomy bag, digunakan untuk menampung feses, cairan, dan gas yang keluar dari lubang usus buatan. Colostomy bag dapat dipakai sementara atau selamanya. Yang kedua adalah coroplast, digunakan untuk menampung urin yang keluar dari lubang stoma atau buat urin hasil pembedahan. Selanjutnya adalah catheter. Catheter adalah sebuah pipa kosong yang terbuat dari logam, kaca, karet, atau plastik yang umumnya dipakai dengan cara dimasukkan ke dalam rongga tubuh dan berfungsi sebagai saluran atau kanal. Catheter di sini ada intravena catheter, yang alat ini dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena sebagai perpanjangan vena. Digunakan untuk memasukkan obat atau cairan ke dalam pembuluh darah vena. Selanjutnya ada Nelaton catheter, digunakan untuk kateterisasi kandung kemih jangka pendek. Konektor berbentuk corong diberi kode warna untuk mengidentifikasi ukuran. Selanjutnya ada catheter balon catheter atau Foley catheter, yakni catheter Foley memiliki balon di ujung kandung kemih, digunakan untuk pengambilan air kencing terus-menerus dalam sistem tertutup, bebas dari udara dan polusi di sekitarnya. Selanjutnya adalah oksigen catheter. Oksigen catheter digunakan untuk mengalirkan gas oksigen ke dalam lubang hidung. Pemberian oksigen 1-6 liter per menit dengan konsentrasi 24% sampai 44% oksigen. Selanjutnya ada phylem sucker atau mucus extractor atau suction catheter atau slim zook. Digunakan untuk menyedot lendir atau cairan amniotik dari trakea. Selanjutnya adalah male or female condom catheter. Alat yang disarungkan pada kiri penis atau tengah vagina, ujungnya dihubungkan dengan urine bag atau yang pada bagian kanan. Digunakan terutama oleh penderita yang tidak bisa menahan kencing atau kencing dengan tidak sadar atau incontinence urinae. Selanjutnya ada alat suntik. Alat suntik atau syringe merupakan alat yang digunakan untuk menginjeksikan bahan-bahan bersifat medis atau cair lainnya ke dalam jaringan tubuh atau media lainnya. Jarum atau needle disc adalah sebuah instrumen sangat ramping dan berongga untuk memasukkan material ke dalam atau keluar tubuh atau media lainnya. Selanjutnya ada contoh alat suntik, yakni ada hypodermic needle atau jarum suntik umum, yakni jarum suntik dengan nomor 18G, 19G, 20G, 21G. Makin besar nomor, makin kecil diameter jarum suntiknya. Selanjutnya ada wing needle, digunakan sebagai vena tambahan atau perpanjangan vena untuk pengobatan intravena jangka lama atau tidak lebih dari 48 jam karena jarum terbuat dari bahan logam sehingga mengakibatkan trombosis. Selanjutnya ada alat suntik infusion set, disebut juga AVF set,
atau arterial vena fistula set adalah sejenis jarum suntik yang bersayap, tapi ukurannya jarum lebih besar. Selanjutnya ada dental needle atau jarum suntik gigi. Jarum suntik untuk keperluan gigi, ukurannya ada 25G, 27G, dan 30G. Selanjutnya ada alat suntik water syringe. Alat ini digunakan untuk menyemprotkan air ke dalam lubang gigi supaya bersih pada waktu ditambal, mempunyai dengan ujung melengkung dan meruncing dan langsing. Selanjutnya ada glycerin syringe atau glycerin spuit, digunakan untuk menyemprotkan lavement atau klisma melalui anus. Digunakan untuk pasien yang sukar buang air besar. Jarum suntik untuk keperluan alat suntik selanjutnya adalah insulin syringe, digunakan untuk menyuntik insulin kapasitas volume 1 ml menggunakan skala unit mililiter. Selanjutnya ada tuberculin syringe, digunakan untuk menyuntikkan tuberkulin untuk screening penyakit TBC. Kapasitasnya yakni 0,5 ml dan 1 ml dengan pembagian skala 0,1 ml. Baik, terima kasih. Sekian video presentasi dari saya Andika Dandi Pratama dan Etri Noladiana. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.